Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Salma Putri dengan NPM 241105050719. Di sini aku akan menjelaskan tentang identifikasi jenis-jenis hadis. Secara etimologis, istilah ilmu hadis berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan al-hadis. Ilmu hadis berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun hal-hal lainnya. Jenis-jenis hadis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hadis qauliyah atau hadis perkataan Nabi. Yang kedua ada hadis fi'liyah atau hadis perbuatan Nabi. Yang ketiga ada hadis takririyah atau hadis persetujuan Nabi. Yang keempat ada hadis hamimiyah, hadis keinginan atau niat Nabi. Yang pertama ada hadis qauliyah. Hadis qauliyah berasal dari kata qaul. Dalam bahasa Arab berarti ucapan, perkataan, atau sabda Nabi. Hadis qauliyah adalah ucapan langsung dari Nabi yang berisi nasihat, perintah, larangan, atau penjelasan hukum Al-Quran. Contoh hadis qauliyah yang berbunyi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Kekuatan dari hadis qauliyah yaitu sering menjadi dalil utama dalam menetapkan hukum syariat, karena sabda Nabi dianggap sebagai penerjemah langsung dari wahyu atau petunjuk Allah. Hadis qauliyah ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu sanadnya yang kurang atau adanya kelemahan perawi. Maka harus dikaji ulang dengan mungkin tidak dijadikan dasar hukum. Yang kedua ada hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah berasal dari kata fi'il. Dalam bahasa Arab berarti tindakan, perbuatan. Hadis fi'liyah yaitu tindakan Nabi dalam beribadah, muamalah, dan adab sehari-hari. Adapun ciri-ciri dan karakteristik hadis fi'liyah yaitu bukan berupa sabda, melainkan aksi yang nyata yang dilakukan Nabi dan dicatat atau dipantau oleh para sahabat. Karakteristik hadis fi'liyah yaitu bukan berupa sabda, melainkan aksi nyata yang dilakukan Nabi dan dicatat atau dipantau oleh para sahabat. Tindakan tersebut menjadi teladan dan diterapkan umat sebagai sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hadis fi'liyah yang berbunyi an Abdillah bin Zadin radhiyallahu anhu qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famadmadu wastanshaqa min kafin wahidatan fa'ala zalika salasa wa ghassala wajhahu salasa wa yadayhi marrataini wa masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bimuqaddami ra'sihi summa zahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila bakani
ladzi bada'a minhu summa ghasala rizlaihi, yang artinya dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Nabi berwudu, beliau berkumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan. Beliau melakukan itu 3 kali. Beliau membasuh wajahnya 3 kali, kedua tangannya 2 kali, kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau menggerakkan keduanya ke depan lalu ke belakang. Beliau memulai dari bagian depan kepalanya lalu mengusapnya ke belakang, kemudian mengembalikannya lagi ke tempat semula. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 185. Yang ketiga ada hadis takririyah. Hadis takririyah berasal dari kata takrir yang berarti persetujuan, pengakuan, dan penetapan diam. Sunnah takririyah adalah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegur atau melarang. Karakteristik hadis takririyah yaitu bukan sabda Nabi sendiri, bukan tindakan beliau, melainkan diam atau tidak teguran terhadap perbuatan orang lain. Diamnya Nabi dalam konteks tersebut dianggap sebagai pengakuan hukum bahwa tindakan itu diperbolehkan selama tidak ada nas yang melanggar secara tegas. Contoh hadis takririyah yang berbunyi an Khalidinil Walidi radhiyallahu anhu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmi sabbin faquddima ilaihi falam yakulhu faqultu aharamun huwa ya Rasulullah qala la walakinnahu lam yaku bi ardi qaumin fa akhiduni a'af, yang artinya Khalid bin Walid berkata, Rasulullah diberi daging biawak tapi beliau tidak memakannya. Aku bertanya, apakah haram wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, hanya saja aku tidak biasa memakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1946, Muslim nomor 5536. Yang keempat ada hadis hamiyah. Hadis hamiyah berasal dari kata ham, yang artinya keinginan kuat, cita-cita, atau niat batin. Hamiyah adalah niat Nabi untuk melakukan sesuatu yang disampaikan kepada sahabat namun belum sempat dilaksanakan. Karakteristik hadis hamiyah yaitu bukan sabda yang diwujudkan, bukan tindakan nyata, melainkan ekspresi niat atau keinginan, digunakan sebagai petunjuk mental atau aspiratif, menunjukkan apa yang Rasul harapkan jika kondisi memungkinkan. Adapun contoh hadis hamiyah yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asuqa ala ummati la amaratuhum bisiwaki inda kulli wudu'an, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari nomor 887, Muslim nomor 252. Dapat disimpulkan dari keempat jenis hadis tersebut, ada hadis qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan hamiyah. Keempat tersebut tuh memiliki peran penting dalam memahami ajaran dan keteladanan Rasulullah SAW. Hadis qauliyah berisi sabda beliau,
Fi'liyah mencontohkan perilakunya, takririyah menunjukkan persetujuannya terhadap perbuatan sahabat, dan hamiyah menggambarkan niat beliau. Keempat hadis tersebut saling melengkapi dan memberikan gambaran utuh tentang ajaran serta kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memberikan gambaran utuh